Assalamualaikum pemirsa, Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (DIY) menanggapi terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram di sejumlah daerah, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Hiswana Daerah Istimewa Yogyakarta, Arianto Sukoco, mengatakan kelangkaan ini terjadi bukan dikarenakan suplai gas yang berkurang, namun dikarenakan kebijakan baru pemerintah pusat yang melarang pengecer menjual LPG 3 kilo. Aturan penjualan di tingkat ngecer dicabut. Lantas kenapa gas melon ini masih langka? Apa penyebabnya? Apakah ada kesalahan riayah atau kepengurusan dari pemerintah? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur The Economic Future Institute, Bung Yuwana Triutomo. Assalamualaikum, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alhamdulillah, Nana, gimana kabarnya, Bung Yuwana? alhamdulillah harus sehat Harus meski sehat meskipun LPG kesulitan. meskipun ada kesulitan LPG gitu ya. Nah, Iya, ini Bung, gimana fakta yang terjadi? Ini kan tadi udah kita kita analisa ya bahwa ini ada daerah yang langka, tapi ada juga beberapa daerah yang tidak. Nah, cuma problemnya bukan di situ. Kok bisa terjadi eh, gonjang-ganjing ini kan gitu ya? Ini kan LPG 3 kilo ini identik dengan rakyat. Kok bisa kemudian gempar kayak gini? Silakan Bung Yuwana. iya, iya. Terima kasih Bung Nanang. Jadi baik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi, Bung Nanang, isu tentang LPG, gonjang-ganjing LPG 3 kilogram ini sebetulnya semakin menegaskan bahwa kondisi negara ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi, banyak isu kan sebetulnya kan kalau kita lihat akhir-akhir ini kan ada isu pagar laut yang diduga ada peran oligarki belum tuntas ya. Kemudian isu tunjangan kinerja dosen, isu pemotongan anggaran ya dengan alasan efisiensi, termasuk anggaran PSN, proyek strategis nasional, bahkan isu IKN yang mangkrak dan lain sebagainya. IKN juga nanti juga mangkrak juga itu sepertinya kan. Ini jelas sekali semakin menunjukkan kalau problem negeri ini itu sifatnya sistemik, bahkan menurut saya itu sistemik akut itu. Adapun statement tentang apa tentang gonjang-ganjing LPG 3 kilogram ini yang dinyatakan oleh pemerintah ya melalui Menteri ESDM, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Pak Bahlil, eh, mengenai kelangkaan LPG 3 kilogram ini, dia membantah sebetulnya, membantah kalau langka itu. Jadi, tapi justru ini menunjukkan kalau dia itu tidak peka pada kondisi masyarakat. Jadi Pak Bahlil ini nggak peka terhadap kondisi warga negara ini, pada masyarakat, itu terutama pada ibu-ibu yang antri mencari gas 3 kilogram itu, ya bahkan sampai ada yang meninggal dunia kan. Terus wirawiri ke sana kemari membawa tabung kosong ya untuk ditukar dengan tabung yang isi. Ini jelas sekali sikap pejabat yang seperti ini itu sangat jauh dari sifat yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki sifat amanah ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim itu. Dia bilang ya, Pak Bahlil bilang LPG 3 kilogram itu bukan langka, tapi distribusinya yang harus ditinjau lagi. Tidak boleh menjual LPG di pengecer, kata dia begitu. Jadi distributor terakhir hanya sampai di pangkalan resmi Pertamina. Kan ini pasti ya menyulitkan akses masyarakat mendapatkan LPG ya, terutama yang lokasinya jauh dari pangkalan itu. Dia pasti untuk mendapatkan gas LPG itu butuh transportasi, untuk naik kendaraan butuh apa bahan bakar itu kan jelas sekali. Belum lagi kalau apa kalau distribusinya itu
pengecer di otak-atik lagi. Ini kan sudah mulai mulai apa mulai tertata kan, meskipun banyak kekacauan, itu juga nanti akan rentan monopoli oleh cukong-cukong itu. Jadi juga ada kemungkinan muncul juga pasar gelap. Jadi problem distribusi sebetulnya itu sangat kacau sekali. Begitu, Bung Anang. Ya, Bung Yohana, apa alasan pemerintah tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa banyak warga yang belum terdaftar di pangkalan resmi untuk membeli gas LPG, Bung? Jadi menurut saya ya, Bung Nanang ya, alasan apapun yang disampaikan oleh pemerintah itu alasan yang mengada-ada, Bung. Jadi misalnya yang disampaikan oleh Pak Bahlil ya, tentang subsidi LPG 3 kilogram yang katanya tidak tepat sasaran. Dia bilang persoalan yang terkait dengan penyaluran LPG 3 kilogram itu tidak tepat sasaran, bukan perihal kelangkaan. Jadi menurut dia subsidi ini salah sasaran. LPG 3 kilogram ini tidak ada kuota yang dibatasi. Impor ya, impornya sama gitu kan. Bulan lalu, bulan sekarang dan mungkin juga yang akan datang akan sama hingga 30 itu relatif tidak berubah, kata dia begitu. Tapi kalau kita lihat, kita baca di media massa beberapa waktu yang lalu, jelas sekali apa tidak Pak Bahlil tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa banyak warga itu apa tidak semuanya masuk ke pangkalan resmi gitu loh. Jadi beli gas LPG itu tidak langsung ke pangkalan resmi, melainkan ya kepada para pengecer-pengecer itu. Mungkin juga dia akan punya alasan lain, data administrasi belum komprehensif dan sebagainya. Jadi apapun alasan alasan yang dibuat oleh Pak Bahlil ini, Pak Menteri ESDM ini, dia pokoknya rakyat yang selalu disalahkan gitu. Sampai-sampai mengabaikan apa peran rakyat ya terutama para pengecer LPG 3 kilogram ini. Ini kalau kita baca di sektor mikronya ya. Kalau kemudian pengecer ini tidak boleh jualan, lalu bagaimana nasib UMKM yang menggunakan gas LPG ini? Ya, misalnya ibu-ibu penjual gorengan di depan tempat saya ya. Tinggal itu di Masjid Al-Huda itu ada tetangga saya, kemudian mas-mas yang jualan bakso dan sebagainya. Memang biasanya LPG ini dibutuhkan oleh apa? UMKM yang sifatnya dia usaha kuliner itu. Jadi untuk gorengan saja itu dulunya itu 2.000 bisa dapat tiga, sekarang nggak bisa 2000 dapat dua gitu. Satu bijinya itu 1.000 itu. Artinya apa? Artinya pasti ada pening apa ada ada harga yang kemudian dari murah menjadi mahal gitu itu. Jadi alasannya ya juga karena sulit mencari gas itu. Muter-muter dulu ya itu dan memang biasanya di UMKM yang tadi saya sebut UMKM yang sifatnya kuliner ya, sektor kuliner itu terdampak langsung. Jadi ini memang betul-betul sungguh tega sekali gitu loh. Meski kemudian tidak lama ya, itu kan seingat saya hari Senin tuh Pak Bahlil bilang begitu, terus kemudian sehari berikutnya diralat oleh Presiden kan. Katanya keputusan itu tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo. Lalu Presiden siapa? Mulyono gitu. Kacau betul. Ini jadi sangat-sangat kacau betul. Distribusi LPG 3 kilogram dalam sistem kapitalisme ini pasti berorientasi pada keuntungan material semata ya, semata-mata bisnis melulu gitu. Ini tampak jelas dari statement Menteri Bahlil yang katanya subsidinya salah sasaran itu. Subsidi apa? Kata subsidi ini kan sebetulnya kedok saja untuk menutupi sifat rakusnya kapitalisme. Kalau kita lihat distribusi LPG ini, jelas sekali distribusinya tidak efisien, Bung Nanang. Kan dari depot ya, misal di PT El Nusa Petrofin di Sulawesi, kemudian ke SPBE, stasiun pengisian bulk LPG ya di Pertamina, kemudian ke agen, ke pangkalan, terus ke pengecer. Jadi ada 5 level ya, 5 level dari depot, kemudian SPBE, ke agen, pangkalan, baru ke pengecer, dari pengecer baru ke masyarakat. Itu artinya rantai pasokan yang sangat panjang ini pasti memakan kos produksi yang terhambur sia-sia gitu. Belum lagi adanya
pajak di setiap terminal pasokan distribusinya ya. Jadi produksi LPG Indonesia itu kan hanya 30%. Yang 70% sisanya itu impor. Kan aneh ya. Distribusi dengan subsidi jadinya rentan bocor ya. Pertamina mengimpor LPG yang kalau kita lihat di tetangga kita di Malaysia itu dengan Petronas itu bedanya kan sistem distribusinya saja. Di Indonesia itu sangat bobrok sekali ya lewat trader ya, lewat diperdagangkan gitu. Distribusinya itu lewat jalan bisnis, jalan ekonomis. Ini mah bukan distribusi, tapi ini bisnis dengan rakyat gitu loh. Rakyat adalah konsumen, kemudian pengusahanya adalah kerjasama antara penguasa dengan pengusaha. Dan ini jadinya sangat mahal. Ini apalagi diperparah dengan mental pejabat yang tidak adil ya. Bung Nanang itu ada info kalau di perumahan Pertamina itu LPG itu gratis bahkan dengan ukuran tabung yang besar itu. Nah, beda dengan kalau di Malaysia ya. Kalau di Malaysia itu distribusinya langsung Petronas itu menjual ke masyarakat, bukan menjual ya, bahkan kalau Anda menjual sangat murah ya ke masyarakat itu. Jadi distribusinya tidak dengan ekonomis tapi disebut non ekonomis. Kalau kita lihat kan dalam sistem ekonomi Islam itu pilar distribusi itu ada dua, Bung. Distribusi yang sifatnya ekonomis, yang sifatnya memang ada unsur sosial gitu dan non ekonomis. Non ekonomis itu distribusi yang sifatnya bisnis. Jadi selain pada aspek kepemilikan sumber daya alam ini kan harusnya kepemilikan umum, kepemilikan rakyat sebagaimana hadis al-mu'minuna syurakaun fisalas alma wal kala wanar itu. Terus kemudian ini milik rakyat kok kemudian dijual lagi kepada rakyat. Alasannya subsidi gitu kan, didistribusikan dengan subsidi. Itu padahal harusnya nggak begitu. Jadi pilar kedua, pilar pertama kepemilikan, pilar kedua pemanfaatan kepemilikan, pilar ketiga distribusi. Ini harusnya distribusinya bukan distribusi yang dengan bisnis dengan jalan mendapatkan keuntungan bukan, tapi distribusi yang sifatnya non ekonomis. Distribusi memang karena tanggung jawab negara, bentuk pelayanan, bentuk riayah. Toh bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kan dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Harusnya begitu itu. Tapi memang Indonesia ini kan betul-betul sangat aneh, Bung Nanang. Gas alam milik rakyat diserahkan ke BUMN dengan bentuk perusahaan PT, PT terbuka ya, sahamnya dijual bebas. Kemudian gas alam ini diekspor murah. Terus setelah diekspor murah, kembali ke dalam negeri, diimpor, dibeli kembali dengan harga yang mahal. Ini logikanya itu loh, di mana gitu loh, logika menyejahterakan masyarakat tuh nggak ada sama sekali. Jual bahan mentah dengan harga murah, dan beli bahan jadi dengan harga mahal. Kan rugi yang berlipat-lipat begitu, Bung Nanang. Jadi memang ini betul-betul sistem kapitalisme itu memang membuat susah rakyat kecil. Bahkan sebetulnya bukan hanya rakyat kecil, rakyat besar pun juga susah juga dengan sistem kapitalisme ini. Tapi biasanya dia diuntungkan oleh regulasi, biasanya begitu kalau rakyat besar itu. Kalau rakyat kecil boro-boro diuntungkan regulasi, justru malah menjadi mangsa kerakusan kapitalisme itu. Menguntungkan dari mana kalau begitu? Jadi menguntungkan pemodal saja, termasuk agen-agen yang bermodal besar itu. Sudah memang kalau menurut saya, Bung Nanang, solusinya itu memang sudah saatnya Indonesia ini bukan sekedar ganti rezim dari Mulyono ke Prabowo, tapi juga ganti sistemnya dari sistem ekonomi kapitalisme ke sistem Islam yang rahmatan yang alamin. Wallahu alam biswab. Begitu, Bung Nanang. Luar biasa Bung Yuan atas pemaparannya. Masya Allah, semoga memberikan pencerahan sekaligus masukan bagi para pemerintah kita yang ya benar mau harus menyayangi rakyatnya dan ya menolak segala macam ideologi yang bertentangan dengan kemakmuran. Dalam hal ini adalah kapitalisme dan kembali pada Islam. Itu. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Semoga Bung Yohanes keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pemirsa kabar peta yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.